Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Vincent Nugraha. Teman-teman, Presiden Prabowo sepertinya sangat serius memperbaiki BUMN. Kali ini komisaris-komisaris yang kebanyakan itu adalah komisaris titipan kayaknya bakal gigit jari, guys. Karena apa? Karena tunjangan tantim istilahnya yang disebutkan Presiden yang nilainya bisa puluhan miliar itu dihapus. Wah, luar biasa. Seandainya kebijakan ini benar-benar dijalankan, wah ini luar biasa. Coba kita simak video Presiden Prabowo yang ia sampaikan di pidato kenegaraan di gedung DPR MPR. Ayo kita lihat bareng-bareng, guys. Memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantian. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiamnya 40 miliar setahun. Nah itu tadi, guys, gila nggak? Bagaimana mungkin seorang komisaris yang datang rapat ini ya, itu hanya sebulan sekali, 1 tahun itu bisa menerima tantiem itu 40 miliar. Gimana BUMN-nya mau untung kalau seperti ini? Jadi justru keuntungan dari BUMN itu hanya dibagi-bagi untuk memberikan bonus kepada komisaris-komisaris. Pantesan banyak orang itu yang ngebet pengen menjadi komisaris. Ini rata-rata ini tim sukses ini ya, guys ya, kalau di eranya Pak Jokowi kemarin. Kita lanjut. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Luar biasa ini. Saya salut sama Presiden Prabowo. Kita tidak boleh melupakan bahwa background beliau itu juga seorang pengusaha, jadi tahu betul bagaimana lika-liku dunia bisnis. Dan satu hal yang menggelitik bahwa selain komisaris itu dibatasi hanya 4-5 orang, ada efisiensi, kemudian bonus tantiemnya itu dihilangkan. Di satu sisi direksinya itu juga harus benar-benar kalau ingin mendapatkan bonus, ya kalau memang perusahaannya untung. Bukan seperti kalau menurut yang disampaikan Presiden itu, laporan keuangannya itu bukan laporan yang sebenarnya, jadi hanya dibagus-bagusin sehingga terima bonusnya gede. Seperti ini kurang ajar juga kan, seperti itu. Jadi mengakali perusahaan negara demi keuntungan pribadi. Nah ini semua dibongkar oleh Presiden Prabowo. Uniknya itu tadi bahwa kita ini udah lama jadi orang Indonesia. Jadi di Indonesia yang begini-begini, maksudnya yang kalau keuangannya tidak bagus itu dibuat bagaimana supaya menjadi bagus demi tujuan tertentu,
itu sudah sangat banyak ditemui di Indonesia, makanya Presiden Prabowo pun sampai apal kayak gitu kan. Dan ini tentu sesuatu yang perlu kita apresiasi, sebab selama ini BUMN itu seolah menjadi sapi perah bagi kepentingan-kepentingan politik tertentu. Maka dari itu banyak orang-orang politik yang ditempatkan di BUMN. Dengan saat ini BUMN itu berada di bawah Danantara, semoga niat baik Presiden Prabowo beserta tim ekonominya itu benar-benar bisa berjalan, sehingga BUMN itu benar-benar memberikan impact yang positif untuk perekonomian Indonesia, untuk keuntungan Indonesia juga. Bahkan yang luar biasa, ini sampai mendapatkan standing applause dari seluruh anggota DPR. Luar biasa. Ya mungkin yang tidak happy itu hanya komisaris-komisarisnya, karena kita tahu salah satu komisaris yang merupakan pemilik atau pimpinan lembaga survei yaitu Denny JA itu protes, kenapa kok Tantiem ini dihapuskan kan gitu loh. Jadi dia baru saja dilantik tetapi tidak bisa menikmati itu, dan ini akhirnya dijawab secara tuntas oleh Presiden Prabowo. Luar biasa. Tapi ini serius, tidak masuk akal. Direksi dan komisaris kalau keberatan tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, harus kita jaga. Wah, ini keren guys. Jadi Presiden Prabowo tegas, ini kebijakan saya, ini untuk menyelamatkan BUMN kita, ini untuk memperbaiki kinerja BUMN kita. Bagi yang keberatan, tidak terima, berhenti. Kalau saya netral teman-teman, jadi kalau memang apa yang dilakukan Presiden bagus, saya akan sampaikan itu bagus. Kalau memang perlu dikritik, ya kita kritik. Namun untuk kali ini, untuk soal BUMN, beliau harus kita acungi jempol, karena memang ini langkah yang sangat mendesak untuk dilakukan. Nah ini saya setuju guys, karena uang rakyat itu harus bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini menjadi catatan Pak Presiden, karena Anda sudah menyampaikan itu, ya terus terang nanti seandainya itu ditemukan, kita bisa mengkritisi bareng-bareng. Saya kira ini adalah niat baik yang disampaikan oleh Presiden. Dan di hari ulang tahun yang ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu ini bisa menjadi angin segar, ini bisa menjadi harapan supaya Indonesia ke depan bisa bertumbuh menjadi negara yang lebih baik. Nah, menurut kalian gimana teman-teman? Silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Apa pendapat kalian? Sekali lagi, saya salut sama Presiden Prabowo dalam keseriusannya membangun dan memperbaiki BUMN kita supaya kembali ke track yang benar. Dan pada momen hari ini juga saya ingin menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Indonesia bisa menjadi semakin baik dan semakin maju. Sekian video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.